Halo semuanya, hari ini aku berada di Tangerang. Ceritanya abis flight dari Bali untuk mengikuti acara launching livery Labuan Bajo Maskapai AirAsia di Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar. Setelah landing di Cengkareng, aku langsung menuju ke daerah BSD karena ada pertemuan di pameran Gias. Nah, malamnya sebelum masuk ke hotel aku mampir ke toko roti Kwasong yang ada di sekitaran BSD juga. Aku dapat informasi toko roti ini dari temanku, katanya sih enak dan tak cek di review Google pun juga oke aja sih. Ya wes lah, aku mampir sekalian biar nggak penasaran. Tokonya ini kayaknya barusan buka deh. Tempatnya enak, desain interiornya rapi dan mewah. Ada tempat outdoor serta indoornya. Harganya pun masih lumayan teman-teman. Dan aku pesen rotinya pun enak serta porsinya tuh pas buatku. Sesekali lah nyoba roti Kwasong beneran, nggak roti Kwasong yang ada di snack bus. Setelah selesai makan, aku lanjut menuju ke penginapan buat istirahat di sekitaran teras kota BSD. Dan besok paginya aku kudu melanjutkan perjalanan menuju ke Jawa Timur untuk naik bus angkatan pagi. Alhamdulillah teman-teman ketemu sama kasur juga. Terakhir ketemu kasur kapan yo? Berangkat Kamis kemarin subuh. Sekarang baru ketemu kasur, lebih dari 24 jam, hampir 48 jam gak ketemu kasur. Akhirnya ketemu kasur juga. Hari ini aku mau istirahat dulu. Besok pagi sekitar jam 5 kita akan gas lagi menuju ke Madiun. Oke? Selamat pagi teman-teman. Sekarang jam 5, aku akan menuju ke terminal Pondok Pinang untuk naik bus Narendra. Dia keberangkatan jam 6, bukan terminal sih, kantornya atau poolnya. Sebenarnya aku udah pernah sih naik bus Narendra pagi dari Jakarta menuju ke arah Ponorogo. Cuman kala itu aku harus sampai di Magetan sekitar jam sore. Tak pantau kondisi saat ini, kayaknya cuman bus Narendra aja deh yang pola operasionalnya tektok alias putar balik. Otomatis paling cepet nyampe-nya. Targetnya sih sore jam asar udah sampai di Magetan. Dan busnya pun juga premium, cocok buat aku yang kala itu kurang istirahat. Nah ini sekarang aku udah berada di kantornya PO Narendra yang ada di Pondok Pinang. Ini udah beda banget ketika kala itu aku ikut line perdana dari Ponorogo menuju ke Pondok Pinang naik double decker yang ada di sebelah sana itu NA082. Kala itu tempatnya masih kayak semacam tempat atah berantah itu teman-teman. Sekarang udah beda. Sekarang jadi cafe dan pool sendiri teman-teman. Jadi untuk PO Narendra ini dia punya tempat eksklusif yang berada di Pondok Pinang, tepatnya berada di depannya Lab Diklat Polri. Jadi setelah terminal Pasar Jumat, dia ada di sebelah kanan sebelum terminal Pondok Pinang. Dan yang spesial, kemarin banget nih, ini baru di launching. Aku juga baru tahu sih, makanya aku kemarin abis landing dari Denpasar kan, cari-cari bus angkatan pagi karena aku harus ada di Madiun itu sore untuk ngejar naik kereta lori Tebu di daerah Magetan, Goranggareng sana. Wah, Narendra cocok nih. Tak lihat lagi. Wah, kebetulan Narendra lagi buka kafenya, wes sekalian konten. Ngomong-ngomong, di bus double decker yang ada di sebelah situ, yang udah dipersiapkan, itu adalah bus dengan pola tektok. Jadi kemarin malam berangkat jam 6:30 dari Ponorogo, Madiun, Ngawi, nyampe sini sekitar jam 5 kurang, dia udah sampai. Kalau normal, dia dari Ponorogo ke Pondok Pinang Jakarta ini nggak ketemu matahari teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan kalian naik Narendra, terus turun, biasanya kan bingung mau ngapain. Ya wes di cafe ini tempatnya enak, ber-AC, bisa ngopi, banyak jajannya, asli ini proper banget cuy. Gokil. Untuk pemesanan tiket, kalian bisa hubungi nomor WA yang tertera di sini ya. Kemarin sih aku pesan tiketnya lewat situ. Paginya tinggal ambil tiket fisiknya deh. Limited edition apa yang mau yang? Waduh. Beda sendiri nih. Soalnya ini salah cetak. Yang limited edition aja. Oke, udah nggak ada ini, cuma satu nih. Siap. Hari ini penumpang berapa Pak? Hari ini dari total kursi 40, kursi 36 ya, alhamdulillah. Pondok Pinang 17. Oke. Oke, siap. Terima kasih ya. Sekalian aku tak beli aja teman-teman.
Kalau pagi gini kalau ngopi pasti nanti kebelet. Jangan. Apa? Oh iya. Kalau misalkan aku ngopi jam segini, wah saya mesti buang air nih teman-teman. Makanya jangan kopi dulu lah kalau aku. Strawberry Yakult aja kayaknya. Strawberry Yakult ada? Satu aja ya. Tak tinggal ambil gambar bis ya. Kita nunggu dibuatin, kita lihat busnya teman-teman. Ini kondisi udah mulai terang. Kita bisa sedikit nge-review teman-teman ya. Ini adalah unitnya Narendra terbaru yang hadir pada awal 2025 kemarin. Kalau sekarang Agustus berarti bus ini udah jalan kurang lebih 8 bulan. Dia menggunakan bodi dari Jatbus 5 Super Double Decker. Ini yang aku bilang double decker spek rata kanan karena interiornya cakep dan dia pakai sasis paling mahal di Indonesia untuk saat ini. Sasis tronton yaitu Scania K450CB 450 horsepower dan ini udah standar emisi Euro 5, standar regulasi terbaru, dan ini adalah model terbarunya Scania di Indonesia. Oke, kita geser ke belakang teman-teman. Mungkin kalau videonya kurang cakep, kita akan ambilin footage ketika pas unit ini di Ponorogo. Aku soalnya punya footage bus ini. Soalnya kalau nge-review di sini kayaknya terlalu sempit tempatnya. Ini cuma muat satu bus dan parkiran kayak gini. Wah, ada grafitinya nih. Gambar reok. Karena PO Narendra ini kan asalnya dari Ponorogo. Ponorogo Pride, asli kelahiran Ponorogo. PO Narendra, Jakarta Ponorogo. 0811 802 319. Ini ada gambar reoknya juga di sini. Oh, ada busnya juga. Udah cakep ya sekarang ya. Ini udah ditutup bagasinya. Habis ini kayaknya mau berangkat deh. Karena ini mobil tektok, dia nggak dicuci di sini, tapi nyucinya nanti di Ponorogo. Biasanya nyampe Ponorogo kalau normal jam 4 jam 5 karena ini kenceng tektok. Kita untuk pembelian satu item kita selalu gratis roti. Gratis roti? Iya, kita untuk pembelian satu item. Oke. Berlaku sampai Jumat. Oke, siap. Oke teman-teman, kita sekarang langsung aja masuk ke dalam busnya ya. Ketika masuk ini udah disambut dengan karpet khas Narendra dengan interior yang mewah banget. Yuk kita langsung aja masuk. Ketika aku masuk penumpang, udah ada beberapa yang masuk di dalam bus. Nah, nih aku kasih gambaran singkat tentang bagian dalam bus ini ya. Ada 3 kelas dalam bus Narendra Double Decker tujuan Jakarta Madiun Ponorogo PP ini. Lantai atas ada kelas eksekutif kelas dengan kapasitas 34 penumpang. Vibes-nya ini mewah banget berkat pemilihan warna krem cerah serta karpet dengan warna senada. Membuat kita kayak masuk di hotel berbintang cuy. Menggunakan seat dari kencana, high exclusion dengan leg rest dan reclining seatnya. Ada colokan USB untuk ngecas HP dan juga ada personal entertainment di setiap kursinya. Tarifnya tuh cuma Rp320.000 udah include snack dan 1 kali makan. Lanjut di lantai bawah ada 2 sleeper di depan. Tarifnya itu Rp475.000 sekali jalan. Ya kayak sleeper pada umumnya double decker sih sebenarnya. Tapi ini yang beda. Di belakang sleeper ada 4 seat yang modelnya kayak seat pesawat bisnis kelas Singapore Airlines. Namanya pun juga bisnis kelas. Dengan tarif Rp550.000 sekali jalan include servis makan dan snack. Banyak banget fitur-fitur canggih yang tertanam dalam seat ini. Mulai dari kursinya ini yang bisa direbahin sampai hampir 180 derajat. Ada selimut, fitur pijat, charger USB Type-C, bahkan wireless charging ada di sini. Gak lupa tetap ada personal entertainment yang terhubung dengan jaringan Wi-Fi. Dan yang udah berada di dalam bus Narendra yang kelas bisnis kelas yang tarif Rp550.000. Ini masih isi berapa ya? 3 di sini. Yang sleeper udah penuh. Mungkin footage-nya akan aku kasih ketika pas aku dulu pernah on board ya.
soalnya udah isi sih, mau nge-review nggak enak. Dan mungkin abis ini kita ke atas dulu ya, semoga aja belum ada yang, soalnya yang naik dari sini tuh banyak banget teman-teman, 17 Pak ya, setengah lebih. Emang Narendra ini kalau ke Ponorogo udah juara wes, mantep. Ini harusnya jam 6 udah berangkat, tapi ya sedikit molor lah karena ini kan mobil TikTok. Harusnya abis ini berangkat sih teman-teman. Udah ditutup tuh. Interiornya bisa kita lihat. Ini yang aku bilang spek rata kanan. Ininya di model sendiri, ada avotnya, terus kursinya ini, wah. Mantap banget. Jam 6.14 langsung berangkat. Untuk kelas bisnis kelas yang mana ini tempat paling mahal. Ini dalam satu ruangan isinya 4 doang teman-teman. 1, 2, 3, 4. Yang di belakang udah ada isinya. Dan emang agak unik sih. Yang sleeper harganya 475 kalau nggak salah, lebih murah. Kita kesini dulu ya, kita lihat terminal Pondok Pinang isinya ada apa aja. Seperti biasa, Pondok Pinang selalu rame. Emang di sini tuh kantong penumpang sih. Tapi gokilnya Narendra, dia memutuskan untuk pergi dari sini dan bikin tempat baru yang lebih proper. Makanya penumpang dari sini dia banyak banget. Ini lampunya langsung dimatiin karena ini kan udah terang ya. Tapi jadi nggak bisa nge-review, tapi nggak apa-apa sih. Nanti insert fasilitas-fasilitasnya yang mungkin belum sempat aku review hari ini. Dan enaknya kalau naik Narendra tuh kita bisa lepas sendal teman-teman, karena dia pakai karpet yang tebal banget kayak gini. Oh, kita ke atas dulu ya. Lah, ini lepas Pondok Pinang yang atas depan udah full seat semua cuy. Coba aku tadi kursi nomor 2 aja ya. Ini udah kayak isi setengahnya nih. Wah, emang poin Pondok Pinang luar biasa sih. Kursi baris pertama udah penuh. Nah, untungnya di baris kedua masih ada yang kosong. Jadi kita bisa ngerekam suasana pagi di ibu kota Jakarta. Wah, asik banget sih ini. Bisa kita lihat matahari mulai nampak dan bekas-bekas embun di kaca udah mulai turun atau menghilang. Wah, asli enak banget sih ini vibes-nya. Dan biasanya kita akan ketemu dengan bus yang keberangkatan pagi juga, startnya dari Terminal Poris. Nah, contohnya ini, ada double deckernya 27 Trans dengan tujuan ke Malang. Keberangkatan sekitar jam 5:04 dari Terminal Poris. Titik penjemputan selanjutnya ada di daerah Jakarta Timur, Pasar Rebo. Jam 6.31, setengah 7 kita sampai di Pasar Rebo. Ini merupakan salah satu kantong penumpang yang ada di Jakarta Timur teman-teman. Ya masih satu lintasan sih dengan kayak Lebak Bulus, Pondok Pinang, di jalurnya juga ke sini. Ini banyak banget bus pagi, ada Tunggal Dara, Mardika tujuan ke Wonogiri. Dan orang-orang rata-rata pada naik dari sini daripada di Kampung Rambutan terminal yang resmi yang jaraknya kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 km dari sini. Karena apa? Ya seperti yang kita tahu terminal Kampung Rambutan kayak gimana. Dan masuknya tuh jauh ke dalam gitu. Terus ya dengan problematika dinamika yang ada, orang-orang lebih milih naik dari sini ya, karena tinggal turun dari mobil atau Grab atau yang nganter, nunggu di pinggiran gini, langsung naik bus dan bus langsung masuk tol lagi. Ini yang menjadikan Pasar Rebo menjadi tempat naik favorit orang yang mau bepergian ke timur maupun ke arah Sumatera. Jam 6.35 berangkat. Nah, ketemu 27 Transv. Tadi ketemu, sekarang ketemu lagi.
Tak pikir ini mau iring-iringan sampai ke Pulau Gebang. Ternyata bus 27 Trans Bablas kita masuk di Jati Asih, teman-teman. Jam 6:48. Saat ini kita lagi ada di Jati Asih untuk ambil penumpang. Jadi lintasannya ini itu dari Pondok Pinang, lalu Pasar Rebo, Jati Asih, Pulau Gebang, Bekasi, Cikarang. Setelah dari Jati Asih, bus langsung menuju ke terminal Pulau Gebang. Nah, kalau ke kiri ini langsung nggak masuk Pulau Gebang, kita lurus menuju ke arah terminal terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur, teman-teman. Di Pulau Gebang itu juga salah satu kantong penumpangnya bus Narendra. Saat ini kita memasuki terminal terpadu Pulau Gebang jam 7. Tadi juga papasan sama bus apa tadi ya, 27 Trans. Karena dia kan nggak masuk Jati Asih dari Pasar Rebo langsung ke sini. Kita mampir Jati Asih dulu. Itu parkiran bus bawah Pulau Gebang. Oh, parkirnya di sini langsung. Tak turun aja ambil footage ya. Ini kita lagi nunggu penumpang di terminal Pulau Gebang. Aku sampai nggak bawa sendal karena sendalnya ketinggalan di bawah. Terus nggak apa-apa lah. Di sebelah sini ada Harapan Jaya 51 tuh kayaknya yang Sragen Gemolong. Sebelahnya ada Javas King tujuan ke Jepara. Ada Mior Dream Class tujuan ke Bukit Tinggi Padang. Ringgi Ameh. Pagi berangkatan Mior sih. Bus Padang jam segini. Oke, kita langsung berangkat dari Pulau Gebang 7.12. Infonya ini agak telat karena biasanya jam 7 kurang udah lepas dari sini. Ya emang berangkatnya agak telat juga sih, 15 menit telatnya dari Pondok Pinang tadi. Dan jemputannya hari ini tuh komplit. Ada Bekasi, ada Cikarang. Ini sekarang kita udah ada di Bekasi. Dan aku tadi belum sempat tunjukin toiletnya ke teman-teman ya. Toilet seperti ini teman-teman. Kita nyalain dulu. Ada dua nih, tombol lampu sama tombol keran. Toiletnya semewah ini cuy. Di sini ada cerminnya. Emang bener-bener ini bus spek rata kanan ya. Tapi ini nggak bisa buat buang air besar dan bisa digunakan ketika bus sedang berjalan aja, hanya untuk buang air kecil. Ada Al Hijrah tuh, Volvo Suite Family Full. Kita lagi putar balik di SPBU Bulak Kapal. Mior Tronton, oh Senopati. Trans Malang Surabaya pagi. Tadi aku tidur sekitar jam berapa yo? 7:30 setengah 8 lah, pas lepas Bekasi. Sekarang setengah 12. Ini nggak tahu di mana ini. Berhenti di pinggir tol. Kayaknya lagi ada sesuatu deh. Terus bus ini tuh nggak mampir rumah makan teman-teman, tapi dikasih servis makan berupa hokben kayak gini. Ya udah dingin. Dia ngambilnya kalau nggak salah di rest area kilometer
57. Saya taruh di sini aja. Nah, kita bisa makan di sini. Lalu kita juga akan dapat nih kopi Golda dan nih teh pucuk harum. Oh iya, selain ini kita juga ada dikasih snack nih teman-teman. Ini snacknya kayak gini. Ini template ya. Yang di atas pun juga dapat. Yang di atas pun juga dapat ini sih. Tapi nggak tahu dapat ini apa enggak. Kita buka ya snacknya ya. Snacknya ini ada apa aja nih? Kacang koro, lalu roti Narendra Takashi, roti coklat nih, air mineral Cleo, dia jatuh, sama apa lagi nih, peng-peng. Udah ini 4. Oh iya, tadi aku juga belum nge-review tiketnya ya. Tiketnya ini katanya limited edition karena salah cetak. Kayaknya tintanya habis atau gimana, jadi warnanya jadi aneh gini. Tapi nggak apa-apa, bisa jadi koleksi nih teman-teman. Belakangnya ada tulisan kupon makan. Jadi untuk Narendra ini kalau misalkan berangkat dari Ponorogo, dia itu ada servis makan di rest area kilometer 519 di Sragen. Tapi kalau yang dari timur, kalau dari barat itu dia servis makannya pakai hook band kayak gini. Nah, untuk snacknya kayak gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 minuman, 3 snack dan 1 hook band kayak gini. Kenapa kok di servis makannya pakai yang pagi pakai ini hook band? Karena untuk kejar Ponorogo masih sore, dia biar bisa nyuci, bisa maintenance sedikit. Biasanya nyampe Ponorogo jam 5, terus berangkat lagi setengah 7, ada waktu 1,5 jam. Seperti itu polanya setiap hari teman-teman. Kita buka, ya kena air. Nah, dari Jakarta Sabtu 2 Agustus dari Pondok Pinang agennya, tujuan ke Ponorogo ditulisnya. Tapi sama aja sih, mau turun Ngawi, mau turun Ponorogo, mau turun ke Madiun, harganya sama. Busnya NA82. Tapi aku turun Mauspati aja nanti. Dan untuk penurunan pertama bus ini tuh ada di Ngawi, karena dia nggak menerima Sragen infonya, karena kan mobil ini tektok ya. Seperti itu teman-teman. Untuk hook bandnya kayak gini teman-teman. Ini mungkin paket yang harga sekitar 28 atau 30 ribu gitu. Tadi sih anget sih, lihat nih, ada keringetnya nih. Sekarang udah dingin. Mungkin dibagiin sekitar jam 8:30 mungkin ya tadi ya. Ini sekarang udah mau jam 12. Tapi kalau dilihat ini sekarang kita udah sampai di antara Pemalang sama Pekalongan ini. Cepet ini. .40 sekarang kita udah sampai di gerbang tol Kali Kangkung Semarang. Cepet sih, harusnya jam 3:30 kita udah sampai di Mauspati kalau kecepatannya kayak gini terus. Mungkin sekitar 2 jam lagi kita akan exit di Ngawi. Aku tak lanjut tidur lagi teman-teman. Ini benar-benar aku pengen menikmati kemewahan dan kenyamanan bus ini. Satu lagi biar tambah nyaman. Wah, asli udah gelap nih, enak banget buat tidur. Dari tadi kecepatan itu konstan 110, 120 mentok limitnya teman-teman. Jadi yo gak heran kalau bus ini tuh tektok cepet.
dan gak mampir rumah makan lagi. 14.15 ini bus exit Sragen, cuman ngedrop turun penumpang doang, terus balik lagi masuk ke tol. Loh, ini kayaknya unit Tiara Mas yang aku naik kemarin deh. Ini lagi trouble di exit gerbang tol Sragen. Bekas nabrak sapi masih ada cuy. Ini yang kemarin aku ke NTB kemarin. Yuh, kasihan. Semoga aja cepet kelar lah. (14.51) kita sampai di Ngawi. Penumpangnya udah turun Ngawi, kita coba di sini teman-teman. Ini jarak antar seat yang terutama yang depan ini longgar banget. Aku kayak gini pun ini masih ada sisa space. Wah, di depan ini enak banget nih. Depannya nggak banyak stiker. Kita sekarang di sini ya. Sini sampai nanti di Mospati, aku turun Mospati. Saat ini kita lagi ada di Ngawi Lama. Kalau lurus ke arah Karangjati, tembus Caruban, ke kiri ini ke arah kota Ngawi, kita ambil kanan teman-teman. Lah, kok di sini? Oh iya sih ya. Kita ambil kanan nanti ke arah Geneng ya. Geneng apa sih? Keras, Geneng, terus sampai ke Mospati. Cepet sih hitungannya. Ini emang jalur untuk tes suspensi teman-teman, karena jalurnya tuh nggak rata. Nah, ini kita sambil menikmati ayunan suspensi dari Scania K450 ini. Banget nih busnya yang lewat nih. Ini Patas Jatim Ngawi berangkat nih dari poolnya Mospati sampai ke Ngawi.
Saat ini kita lagi ada di daerah Geneng. 20 menit lagi lah nyampe di mana? Terminal Mauspati. Sekitar 10 menit lagi kita sampai deh. Kita turun, prepare, dan habis ini mau masuk di Mauspati. Kayaknya ini dia terminal Mauspatinya. Kita udah ready, tas sudah taruh di sini, dan ini tinggal dibuka. Nah, cocok. Alhamdulillah. Wes, matur nuwun. Sampai jumpa lagi. 15.26 kita berhenti di depannya terminal Mauspati. Nah, habis ini aku mau lanjut menuju ke daerah Goranggareng di pabrik gula Rejosari sana untuk tebu-tebuan. Hati-hati ya. Yuk. Bus melanjutkan sampai ke Ponorogo. Kalau dia jam segini mungkin jam setengah 5 ya. Belum ada jam 5 dia udah sampai di Ponorogo, teman-teman. Asli, kencang banget, enak. Gak mampir-mampir, jalannya stabil, on time. Wah, makanya penumpangnya banyak. Amit. Kenapa? Jago mau nonton kameranya. Oh, untuk kameranya, oke. Ini putih Pak, lebih Blitar kula. Blitar. Nggih. Dari terminal Magetan aku langsung ngojek sejauh kurang lebih sekitar 15 km menuju ke pabrik gula Rejosari yang ada di Goranggareng, Magetan. Sebetulnya tahun lalu aku udah bikin konten kereta uap tebu di pabrik ini sih. Cuman untuk kali ini aku cuman pengen menikmati aja tanpa konten. Buat teman-teman yang pengen nonton bisa cek di YouTube-ku ya. Ini udah sampai di pabrik gula Rejosari, jaraknya dari Mauspati 15 km. Nah itu, lokomotif uapnya udah dipanasin, udah bisa jalan lagi. Saatnya kita menuju ke belakang. Ini kenapa kok aku milih naik Narendra, karena dia yang paling cepet dari Jakarta pagi, gak mampir-mampir. Jadi nyampe sini itu masih jam 4 pas, mantap. Kalau lainnya biasanya nyampe Madiun tuh maghrib, teman-teman, atau jam 5 lah. Yang paling cepet sih Narendra sih untuk dari Jakarta. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe-nya. Bye-bye. Tapi itu zamannya Sing satu-satunya di Asia apa Jack Chef. Sing salah ya. Iki pas adenya wae sing anu kae ya apa? Sing rusak kae ya? Yo, sing rusak ae. Banyak jelek. Sing ini. Itu yang mrene itu. Iki mbok giatne ning ora? Apa? Digiatne wani. Giatne. Oh. Iso buyar kabeh. Iki lek melayu mentok piro iki? Lek sepeke loko iki. 30. 30. Brosure 40. Brosure. Kondisi sehat. Iki sehat ora? Yo, layak pakai. Layak pakai. Yang penting bisa jalan.
Disupiri dhewe, difoto dhewe, cuma mandiri cai. Mau tekan kene. Aja. Kok nyenggol lho? Iki wong sepi iki dalane. Aja wis. Kayak mundur ya.